Pulau Selayar yang terletak di selatan Jazirah Sulawesi telah lama menjadi simpul penting dalam sejarah maritim Nusantara. Sejak abad-abad awal Masehi, posisinya yang strategis di jalur pelayaran antara barat dan timur Indonesia menjadikan Selayar sebagai titik singgah utama bagi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru. Nama Selayar sendiri menyimpan makna yang menyingkap sejarahnya sebagai pelabuhan ramai. Berasal dari kata cedaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti satu layar, sebuah referensi terhadap banyaknya perahu layar yang menyinggahi pulau ini. Versi lain menyebut bahwa nama itu berakar dari kisah Sultan Ternate yang salah arah dan terdampar di pulau ini, menandakan hubungan awal antara Selayar dan kekuatan maritim dari timur. Jauh sebelum datangnya pengaruh asing, Selayar telah memiliki tatanan politik lokal yang mapan. 4 kerajaan kecil, Gantarang, Buki, Putabangun, dan Saluk, menjadi tonggak awal dari struktur kekuasaan masyarakat asli pulau ini. Keberadaan mereka menunjukkan dinamika lokal yang telah berkembang mandiri dalam bingkai sosial dan budaya kepulauan. Jejak hubungan dagang dan budaya Selayar dengan dunia luar telah berlangsung sejak awal abad ke-9, saat para pedagang dari Cina mulai menetap dan memperkuat jaringan niaga lintas lautan. Komoditas seperti teripang menjadi primadona ekspor, menegaskan posisi Selayar sebagai simpul perdagangan maritim yang diperhitungkan. Pada abad ke-13 hingga 15, Selayar mulai disebut dalam naskah-naskah penting, seperti Negara Kertagama karya Empu Prapanca, sebagai bagian dari jejaring kekuasaan Majapahit. Hubungan ini mempertegas posisi Selayar sebagai pelabuhan antara yang menghubungkan dunia timur dan barat Nusantara. Di antara kerajaan-kerajaan yang tumbuh di Selayar, Kerajaan Saluk atau Bontobangun menjadi salah satu kerajaan tertua yang mencapai puncak kejayaan pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Lokasinya yang strategis menjadikannya pelabuhan penting dalam jaringan dagang Asia Timur dan Timur Tengah. Keramik asing yang ditemukan di kawasan ini menjadi bukti kuat akan relasi dagang tersebut. Namun kejayaan Saluk tidak lepas dari tarik-menarik kekuasaan antara Kerajaan Bone, Goa, dan Ternate sepanjang abad ke-16 hingga abad ke-17, mencerminkan betapa strategisnya posisi pulau ini dalam lanskap geopolitik Sulawesi. Seiring waktu, kerajaan-kerajaan lain turut mengukir perannya. Kerajaan Buki misalnya, dikenal sebagai salah satu pusat peradaban tertua di Selayar. Situs-situs arkeologis seperti Gua Batu Tumpah dan makam-makam kuno di Bontonumpa membuktikan bahwa kawasan ini telah dihuni sejak masa prasejarah dan menjadi pusat elit lokal. Rumah-rumah tradisional dan gelar opu sebagai bangsawan memperkuat posisi Buki dalam struktur sosial dan politik masa lalu. Sementara itu, Kerajaan Putabangun yang kelak menjadi inti dari Kesultanan Selayar dikenang karena kepemimpinan raja perempuannya, Tenridio, putri legendaris dari Saweri Gading. Tenridio dikenal pula sebagai Opu Gelemoni, raja yang tak berbicara, simbol dari wibawa kepemimpinan perempuan dalam budaya lokal. Ia juga menjadi penjaga gong nekara, lambang kedaulatan kerajaan. Gong ini kelak terkubur demi melindunginya dari musuh, lalu ditemukan kembali di masa kolonial oleh petani, namun akhirnya diambil alih oleh Belanda sebagai simbol dominasi. Tonggak penting dalam sejarah spiritual Selayar terjadi pada tahun 1605, ketika Datuk Ribandang dari Makassar datang dan mengislamkan Raja Gantarang, Pangali Pataraja. Sang raja kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin, menandai awal Kesultanan Islam di Selayar. Peristiwa ini menjadi momen transformatif dalam sejarah keagamaan dan sosial masyarakat Selayar, dan kini diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar setiap 29 November. Gantarang pun tumbuh menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Masjid Tua Gantarang yang masih berdiri hingga kini menjadi simbol peralihan budaya dan spiritual masyarakat pulau ini. Dari sinilah penyebaran Islam meluas ke seluruh wilayah, menjadikan Selayar sebagai salah satu pusat penting dalam jaringan Islamisasi di Indonesia Timur.
Dominasi Kesultanan Gowa terhadap Selayar sempat bertahan hingga ekspansi kolonial Belanda pada abad ke-18. Pada 1739, Selayar resmi masuk dalam sistem administratif Hindia Belanda, menjadi bagian dari jaringan kendali VOC yang menandai berakhirnya kedaulatan lokal. Meskipun demikian, perlawanan terhadap kolonialisme beberapa kali meletus, mencerminkan semangat masyarakat Selayar dalam mempertahankan hak dan identitasnya. Setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah ini secara administratif diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Sejak itu Selayar menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan status sebagai kabupaten. Secara etnis, masyarakat Selayar mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suku Makassar. Namun mereka memiliki kekhasan yang membedakan dari komunitas Makassar di daratan. Bahasa Selayar, meskipun merupakan dialek Makassar, berkembang secara mandiri dengan kosakata dan intonasi khas. Tradisi maritim, upacara adat seperti Andrio Sapara, serta struktur sosial yang berlandaskan norma adat menjadikan masyarakat Selayar sebagai kelompok etnolinguistik yang unik dalam rumpun besar suku Makassar. Karakter masyarakat Selayar dikenal halus, santun, dan menjunjung tinggi etika sosial. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa hormat kepada orang tua masih dijunjung tinggi. Tradisi dan budaya lokal tetap lestari, bahkan dalam konteks modernisasi. Dari masa prasejarah, kejayaan kerajaan-kerajaan lokal, penyebaran Islam, hingga masa kolonial dan kemerdekaan, Selayar memainkan peran penting dalam dinamika sejarah Indonesia Timur. Pulau ini bukan hanya simpul pelayaran dan perdagangan, tetapi juga pusat budaya, spiritualitas, dan identitas lokal yang tetap bertahan hingga kini. Selayar adalah mosaik sejarah yang terus hidup. Dari jejak Gong Nekara hingga Masjid Gantarang, dari kepemimpinan Teneridio hingga perjuangan melawan penjajahan, semuanya membentuk warisan yang layak dirayakan dan dilestarikan sebagai bagian dari jati diri bangsa maritim Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, Kepulauan Selayar menempati posisi penting dalam jaringan perdagangan maritim Nusantara. Letaknya yang strategis di antara Sulawesi Selatan dan Kepulauan Timur menjadikan Selayar sebagai titik transit utama dalam jalur perdagangan rempah menuju Maluku. Para pedagang dari barat kerap singgah di pulau ini untuk mengisi perbekalan atau menunggu angin muson yang tepat sebelum melanjutkan pelayaran ke pusat-pusat rempah di Kepulauan Banda dan sekitarnya. Fungsi geografis ini membuat Selayar dikenal bukan hanya sebagai titik perlintasan, tetapi juga sebagai pos pengawasan pelayaran dan tempat hunian yang cukup ramai bagi penduduk lokal maupun para pelancong laut. Dominasi Belanda atas wilayah ini bermula dari Perjanjian Bongaya pada tahun 1667, yang menjadi titik balik dalam pengaruh politik dan ekonomi kolonial di kawasan timur Indonesia. Melalui perjanjian ini, VOC mengambil alih kekuasaan dari Kesultanan Gowa dan memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam jaringan kekuasaan Gowa, termasuk Selayar. Sejak saat itu, Belanda menancapkan kekuasaan administratifnya di pulau ini dengan mendirikan keresidenan bernama Residenti Selayar, menjadikan Selayar sebagai bagian resmi dari struktur pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai keresidenan, Selayar tidak hanya berperan dalam mengamankan jalur pelayaran dan perdagangan, tetapi juga dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif kolonial. Sejumlah bangunan peninggalan Belanda masih dapat ditemukan hingga kini, seperti rumah jabatan bupati dan bangunan tahanan kolonial yang menunjukkan keberadaan kekuasaan asing di masa lampau. Bangunan-bangunan ini menjadi saksi bisu dari era ketika pulau kecil ini memainkan peran besar dalam percaturan ekonomi dan kekuasaan kolonial di kawasan timur Nusantara. Setelah meredupnya era perdagangan rempah, komoditas unggulan dari Selayar mengalami pergeseran.
Teripang, hasil laut yang bernilai tinggi, menjadi komoditas utama yang dijual ke pelabuhan Makassar dan wilayah lainnya. Keberadaan Teripang memperkuat identitas Selayar sebagai daerah pesisir yang bergantung pada hasil laut, sekaligus menandai peralihan ekonomi dari dominasi rempah ke produk kelautan. Di tengah dinamika sejarah dan ekonomi tersebut, budaya lokal Selayar tetap tumbuh dan bertahan. Masyarakatnya mayoritas berasal dari etnis Makassar, namun bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Selayar. Bahasa yang memiliki kemiripan dengan Makassar namun berkembang dengan ciri khas tersendiri. Bahasa ini menjadi simbol kekayaan budaya lokal yang tetap hidup di tengah arus perubahan dari masa kolonial hingga era modern. Dengan segala lapisan sejarahnya, Selayar tidak hanya menjadi titik di peta maritim Nusantara, tetapi juga lembar penting dalam kisah kolonialisme, perdagangan, dan ketahanan budaya di Indonesia Timur. Ketika pasukan Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda pada awal 1942, gelombang perubahan pun merambat hingga ke ujung selatan Sulawesi, termasuk Kepulauan Selayar. Pendudukan ini bukan hanya menggantikan kekuasaan kolonial Belanda, melainkan juga mengubah tatanan pemerintahan, kehidupan sosial, dan sistem ekonomi masyarakat secara drastis. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi di bidang pemerintahan. Pemerintahan kolonial Belanda yang sebelumnya mengatur wilayah ini melalui jabatan residen digantikan oleh struktur militer Jepang. Seorang pejabat Jepang bernama Guncho Sodai mengambil alih posisi tersebut, menjadi simbol nyata dari kekuasaan baru yang lebih otoriter dan berorientasi perang. Sejak saat itu, segala bentuk kebijakan dan pengawasan di Selayar lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan militer Jepang dalam menghadapi Perang Pasifik. Selayar yang kaya hasil bumi, terutama kelapa dan hasil pertanian tropis lainnya, dijadikan sebagai lumbung sumber daya oleh Jepang. Hasil bumi ini diekspor untuk memenuhi kebutuhan logistik perang. Dampaknya terasa langsung oleh masyarakat. Kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan menjadi langka. Rakyat dipaksa hidup dalam kondisi serba kekurangan, bahkan untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Dalam suasana yang semakin tertekan, kehidupan sosial masyarakat Selayar pun mengalami kemunduran. Interaksi antara tentara Jepang dan penduduk lokal sangat terbatas. Bahkan bisa dikatakan nyaris tidak ada hubungan yang bersifat kemanusiaan. Tujuan utama Jepang hanyalah menjaga ketertiban dan mencegah munculnya perlawanan. Pemerintahan militer berjalan kaku dan represif, tanpa membuka ruang partisipasi bagi masyarakat. Walaupun tidak ada catatan tentang perlawanan bersenjata secara langsung di Selayar selama pendudukan Jepang, semangat anti-kolonial tidak pernah benar-benar padam. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, dan Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia, rakyat Selayar tercatat ikut serta dalam gerakan gerilya untuk menentang kembalinya penjajahan. Perlawanan ini menjadi bukti bahwa semangat kemerdekaan terus menyala di kalangan rakyat Selayar, meski sempat terbungkam dalam masa pendudukan. Pengetahuan kita tentang kondisi Selayar pada masa pendudukan Jepang masih terbatas. Sebagian besar informasi yang ada berasal dari kajian umum di wilayah Sulawesi Selatan atau perbandingan dengan daerah seperti Pulau Lakang. Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian lokal yang lebih mendalam agar sejarah Selayar tidak tenggelam dalam bayang-bayang sejarah nasional yang lebih besar. Di tengah arus perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, Selayar menorehkan peran pentingnya di Sulawesi Selatan. Pulau ini bukan hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena keberanian rakyatnya dalam menghadapi penjajahan. Ketika Belanda mencoba kembali menguasai wilayah-wilayah Indonesia pasca proklamasi 17 Agustus 1945, Selayar menjadi salah satu titik api perlawanan rakyat yang tak mudah dipadamkan. Perlawanan rakyat Selayar semakin berkobar setelah beberapa tokoh penting seperti Rauf Rahman, Nastura, Amin Solong, dan Muhammad ditangkap oleh tentara Kenil Belanda. Penangkapan ini justru menyulut semangat juang masyarakat.
Mereka kemudian melancarkan perlawanan secara gerilya di berbagai pelosok pulau, menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki untuk menghadang kembalinya kekuasaan Belanda. Perjuangan ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam situasi penuh tekanan, rakyat Selayar berhasil menyatukan barisan dengan membentuk wadah-wadah perjuangan, di antaranya Emris, Angkatan Muda Rakyat Indonesia Selayar, dan PPNI, Pusat Pemuda Nasional Indonesia, Cabang Selayar. Kedua organisasi ini menjadi tulang punggung perlawanan rakyat, terutama para pemuda yang tampil di garda terdepan. Salah satu tonggak penting perjuangan pemuda Selayar tercatat pada 29 November 1945, ketika Rauf Rahman dan para pemuda berani memimpin aksi perlawanan terhadap kantor polisi kolonial. Tindakan ini menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan telah merasuk ke dalam sanubari generasi muda Selayar, dan mereka siap mempertaruhkan nyawa demi tanah air. Tak hanya melawan pasukan Belanda, rakyat Selayar juga menghadapi tentara Nika yang datang dengan misi menguasai kembali hasil bumi pulau ini. Selayar yang kaya akan rempah-rempah dan hasil laut menjadi sasaran empuk eksploitasi. Namun perlawanan rakyat tak surut. Mereka mempertahankan tanah mereka dengan semangat yang sama seperti para pejuang di Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya. Sebagai penghormatan terhadap perjuangan itu, berdirilah Tugu Emris, sebuah monumen yang menjadi saksi bisu keberanian pemuda dan rakyat Selayar dalam mempertahankan kemerdekaan. Tugu ini bukan sekadar batu penanda, tetapi simbol pengorbanan dan tekad yang tak tergoyahkan. Jauh sebelum masa perjuangan bersenjata, Selayar telah memiliki nilai strategis dalam sejarah Nusantara. Terletak di jalur penting Selat Selayar, pulau ini menjadi persinggahan kapal-kapal dagang yang hendak menuju Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kekayaan alam dan letaknya yang strategis menjadikan Selayar sebagai wilayah rebutan antara Kesultanan Makassar dan Kesultanan Ternate pada masa lampau. Sejarah Selayar adalah perpaduan antara perlawanan dan perdagangan, antara kekayaan alam dan tekad mempertahankannya. Dari masa ke masa Selayar selalu berdiri dalam pusaran sejarah, dan masa perjuangan kemerdekaan menjadi salah satu babak paling gemilang dalam perjalanan panjangnya. Setelah melewati perjalanan sejarah yang panjang, Kabupaten Kepulauan Selayar kini semakin menata diri sebagai wilayah yang dinamis dan berkembang. Terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten ini sebelumnya dikenal dengan nama Kabupaten Selayar, sebelum secara resmi berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2008. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Kecamatan Benteng. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah sekitar 1.357,03 km persegi dan terdiri atas 11 kecamatan yang tersebar di daratan utama dan pulau-pulau sekitarnya. Dengan jumlah penduduk mencapai 137.071 jiwa dan kepadatan sekitar 101 jiwa per kilometer persegi, masyarakat Kepulauan Selayar hidup dalam lingkungan maritim yang kaya akan potensi sumber daya alam. Sebagai daerah kepulauan, mayoritas penduduk Selayar menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan dan perikanan. Nelayan tradisional masih menjadi pemandangan umum di sepanjang pesisir, menangkap ikan dengan cara-cara yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, sektor pertanian, perdagangan hasil bumi, serta pariwisata berbasis alam dan budaya mulai berkembang sebagai penopang ekonomi masyarakat. Dengan kekayaan laut yang melimpah, panorama alam yang menawan, serta warisan budaya yang unik, Kepulauan Selayar menatap masa depan dengan optimisme. Upaya pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan menjadi fondasi penting bagi kemajuan wilayah ini di tengah tantangan zaman. Kabupaten Kepulauan Selayar yang terletak di selatan Provinsi Sulawesi Selatan menyimpan banyak jejak sejarah yang mencerminkan kejayaan masa lampau dan dinamika peradaban maritim di kawasan ini.
Sejumlah peninggalan bersejarah masih dapat ditemui hingga kini, menjadi saksi bisu atas pertemuan budaya, perdagangan, dan kepercayaan dari berbagai penjuru Nusantara dan dunia. Salah satu yang paling menonjol adalah Museum Nekara, sebuah tempat yang didedikasikan untuk menyimpan dan merawat warisan budaya khas Selayar. Di museum ini tersimpan berbagai artefak penting, termasuk gong Nekara, peninggalan perunggu kuno yang menunjukkan hubungan Selayar dengan peradaban Asia Tenggara, khususnya budaya Dongson dari Vietnam. Gong Nekara dulunya dipercaya digunakan dalam upacara adat dan ritual pemanggilan hujan. Bentuk dan hiasannya menggambarkan tingkat teknologi dan estetika tinggi yang telah dimiliki masyarakat masa lalu. Tak jauh dari peninggalan budaya tersebut berdiri megah Masjid Tua Gantarang Lalang Bata yang menjadi simbol awal masuknya Islam di Selayar. Dibangun pada abad ke-16, masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Arsitekturnya masih mempertahankan ciri khas tradisional dengan dinding tebal dari batu bata merah dan atap bersusun. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial pada masa awal Islamisasi Selayar. Di sekitarnya terdapat makam para penyebar Islam dan tokoh-tokoh penting menjadikan kawasan ini sakral bagi masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Kepulauan Selayar juga mewarisi peninggalan lain yang mengesankan, yakni jangkar raksasa yang ditemukan di perairan sekitar Selayar. Jangkar ini diyakini berasal dari kapal besar yang pernah singgah atau karam di wilayah tersebut. Kemungkinan dari kapal niaga asing yang melintasi jalur perdagangan rempah-rempah. Ukuran jangkar yang luar biasa besar menjadi simbol pentingnya posisi Selayar dalam lalu lintas pelayaran internasional di masa lalu. Tak jauh dari lokasi Masjid Tua, terdapat Kampung Tua Gantarang, sebuah kawasan permukiman adat yang diperkirakan telah dihuni sejak ratusan tahun silam. Kampung ini memiliki rumah-rumah panggung tradisional yang masih utuh, menggambarkan pola hunian masyarakat Selayar tempo dulu. Selain sebagai tempat tinggal, kampung ini juga menyimpan nilai-nilai budaya dan tatanan sosial yang masih dilestarikan oleh keturunannya hingga kini. Di sini pula ditemukan berbagai benda pusaka seperti keris, alat musik, dan perlengkapan adat yang semuanya memperkuat identitas masyarakat Gantarang sebagai penjaga warisan leluhur. Melalui berbagai peninggalan ini, Kepulauan Selayar memperlihatkan peran strategisnya dalam sejarah Nusantara, baik sebagai pusat spiritual, titik temu peradaban, maupun simpul dalam jaringan perdagangan maritim. Jejak-jejak masa lalu ini tak hanya menjadi kebanggaan masyarakat lokal, tetapi juga warisan berharga bagi sejarah Indonesia secara keseluruhan. Di ujung angin, di batas selatan, terhampar Selayar bagai taman lautan, di mana ombak bersujud pada pasir dan angin menyanyikan syair nenek moyang. Pulau-pulau kecil bagai manik mutiara tersusun rapi di dada samudra. Selayar bukan sekadar nama, ia adalah pelabuhan sunyi sejarah lama. Hutan karang berdansa di bawah laut, ikan-ikan menari tanpa takut. Perahu pinisi melintas waktu, mewarisi jejak pelaut dahulu. Di tanahnya, nyiur melambai pelan, menyimpan cerita tentang keberanian, tentang pedagang, tentang pelaut, tentang rakyat yang tak pernah surut. Selayar anginmu menyapu rindu, lautmu membasuh luka yang semu. Dalam diammu yang biru, terdengar nyanyian pulau yang syahdu. Sampai nanti, saat matahari condong ke barat, dan cahaya menari di antara awan penat, Kepulauan Selayar tetaplah puisi, yang ditulis angin, laut, dan mimpi. Di ujung suluh tanah berlayar, bumi tanah doang, tanah tempat berdoa. Selayar berselimut cahaya fajar, laut membisikkan kisah rahasia, pasir memeluk jejak langkah bahagia. Angin lembut menyisir nyiur, karang bersinar bagai permata hancur. Dedaunan rimba bernyanyi lirih, mengiringi sunyi yang begitu bersih. Mentari tenggelam pelan di cakrawala, lukiskan langit dengan palet senja yang memukau jiwa. Setiap sudutnya, bait pesona,
menggoda hati Tuk singgah lama. Datanglah, wahai pencari damai, selayar tak hanya menawan, ia juga merayai. Di antara debur ombak dan cahaya pagi, keindahan sejati tengah menanti. Terima kasih, mohon ampun segala hilaf dalam narasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.